Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Analisa. Aku adalah seorang psikolog klinis dan aku merupakan spokesperson dari Wardah Kosmetik nih, dari Wardah Beauty. Aku pengen ngajakin ngobrol kalian dengan Instagram Live sore hari ini. Halo semua yang udah bergabung. Aku mau izin ya take over Instagram Live-nya Wardah karena kita bakalan ngobrol seru nih sore hari ini, yaitu terkait dampak buruk gadget bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Nah, karena aku seorang psikolog, mungkin nanti kita juga bakalan kasih kesempatan teman-teman buat sharing, buat ngobrol-ngobrol dengan aku di sini dan juga ngobrol barengan sama teman-teman yang lain ada di sana nih. Hai semuanya, thank you udah join Instagram Live-nya Wardah. Aku izin mau tulis dulu, kita bakalan ngobrol apa aja sih. Jadi sore hari ini aku bakalan ngajakin kalian Instagram Live buat ngebahas tentang sebenarnya ada nggak sih kebiasaan buruk baru di tengah pandemi ini terkait dengan mental dan juga fisik nih. Nah, terus kita juga bakalan ngobrolin juga gimana cara ngatasinnya supaya kita tidak tergantung dengan gadget ini. Nah, ini udah banyak yang join di sini. Aku mau pin dulu judulnya. Wait teman-teman, sebentar nih aku pin dulu ya. Yes, ini dia. Nah, oke. Hai yang udah gabung, thank you ya. Oke, tema kita adalah dampak buruk gadget bagi kesehatan. Jadi, aku bakalan ngebahas dari sudut pandang medis dan juga psikis. Teman-teman, coba deh kita cek lagi. Siapa sih yang sekarang ngerasa di tengah situasi pandemi ini, kebiasaan kita untuk screen time atau gadget time itu lebih banyak daripada biasanya? Ayo, siapa coba yang kira-kira sekarang ngerasa dilihat handphonenya, terus kalian cek lagi penggunaan media sosial atau penggunaan handphone kita mulai dari untuk sekolah online, kerjaan online, belum lagi gimana teman-teman bisa ngerasa secara mental ini tuh terganggu nggak sih sebenarnya, jujur aja. Karena kalau kita bicara tentang kondisi secara mental, ini kayak sangat relate banget sama kebiasaan baru, ya kan? Gimana caranya supaya kita nggak memiliki beberapa gangguan secara mental nih. Untuk itu teman-teman, aku pengen ngebahas dulu nih, aku pengen nanya dulu kebiasaan baru kita sekarang kan kerja dari rumah, terus kemudian sekolah dari rumah, ya kan? Gimana sekarang juga kita begitu kita refleksikan lagi, setiap ada istirahat kita juga ngeliat handphone untuk medsos gitu kan. Padahal sebenarnya ini aku bacain beberapa riset ya. Bangun tidur ketika kita ngeliat handphone sih sebenarnya tujuannya adalah untuk kerja. Bangun tidur kita ngeliat handphone sih sekarang Google Calendar juga ngebantu kita, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk screen time ini? Terus gimana caranya kita meminimalisir dan terjadinya resiko-resiko akibat penggunaan gadget terlalu berlebih? Nah, untuk itu teman-teman, aku pengen ngebahas dari kesehatan fisik dulu. Yang pertama adalah ini merusak satu organ panca indera yang mungkin tadi sudah langsung ada yang komen ya. Iya, biasanya kalau kebanyakan main Instagram atau mungkin untuk WhatsApp atau mungkin buka laptop untuk kerjaan lebih dari 8 jam, Zia Nurul ya, thank you. Ini tuh kayak ngerasa banget mata kita jadi lebih pedes. Jadi memang benar kalau kita bicara di sini kesehatan fisik ini bisa muncul akibat banyaknya paparan sinar yang didapatkan dari gadget. Jadi layar gadget ini bisa menimbulkan kerusakan mata yang cukup serius teman-teman. Terus kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan fisik gitu ya, ini juga akan memantulkan satu paparan sinar radiasi yang bisa membuat kita itu mengalami kelelahan secara psikologis sampai akhirnya mengganggu jam tidur. Oke, selain dapat merusak mata, ternyata penggunaan gadget ini juga bisa mengganggu jam tidur kita. Hai Putri, thank you ya yang udah join di sini. Jangan sampai kalian live Instagram live aku di sini barengan sama Wardah, karena nanti di akhir sesi aku bakalan bagi-bagi hadiah buat kalian untuk ikutan kuis barengan sama aku dan juga Wardah di sini ya. Kita bakalan ngobrol seru, boleh curhat juga, dan ini tadi kita barusan ngebahas tentang dampak buruk gadget buat kesehatan fisik kita. Oke, kalau kalian pengen nanya apapun tentang psikologis ataupun kesehatan secara
fisik atau pengalaman apapun yang kalian rasain, kalian boleh tulis di kolom box question yang ada tanda tanya ini, nanti aku akan bacain jawabannya ya. Oke, hai, ada Nelsa, ada Paradila, thank you ya. Oke, jadi tadi pertama adalah kesehatan fisik kita terganggu akibat paparan sinar radiasi penggunaan gadget yang terlalu berlebih. Yang kedua adalah mengganggu jam tidur. Coba teman-teman bayangkan, satu hari manusia itu punya 50.000 sampai 70.000 pikiran negatif. Dan 98%-nya pikiran negatif itu dihasilkan dari pikiran negatif di hari kemarin. Bisa kamu bayangkan, kalau kita terpapar informasi negatif dari media apapun lewat gadget ini, besoknya kita lihat lagi, maka 98% yang terjadi di hari kemarin akan terjadi lagi. Akibatnya kita akan stres karena kita stres. Kita overthinking karena overthinking sampai akhirnya jam tidur kita terganggu. Siapa coba yang di sini ngerasa penelitian yang ditemukan oleh banyak ahli itu menyebutkan bahwa gangguan jam tidur itu bisa terbukti dari pengaruh penggunaan gadget yang terlalu berlebih. Jadi kalau yang ngerasa Mbak Analisa aku tuh insomnia deh, aku tuh ngerasa kayaknya aku susah tidur deh. Karena ternyata kebiasaan yang kita pikir bisa menghantarkan kita tidur, yaitu dengan lihat handphone, ternyata justru itu yang bikin kita itu jadi susah tidur. Kenapa teman-teman? Jadi gini ya penjelasan secara ilmiahnya. Di kepala kita itu akan dikendalikan oleh satu respon bagian sistem limbik yang disebut dengan amigdala. Nah amigdala ini akan merespon yang namanya emosi. Bisa dibayangkan kalau sebelum istirahat kita harusnya otak kita itu rileks gitu kan. Dan kita supply banyak hormon positif karena nafas kita teratur. Tiba-tiba karena kita ngelihat gadget pas mau tidur, akhirnya oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita berkurang. Tanpa disadari kalau manusia kurang oksigen, akhirnya ketika dia tidur pun dia tidak nyenyak. Dan deep sleep atau tidur yang nyenyak itu kalau kita sampai mimpi teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa kenapa ya waktu tidurku jadi tidak berkualitas, coba teman-teman aku kasih tips untuk 30 menit sebelum tidur jangan menggunakan gadget apapun. Jadi biarkan 30 menit itu kita berikan free time untuk otak kita supaya dia relax dan kita tidak mendapatkan informasi yang membuat amigdala ini merespon emosi negatif. Jadi kita tidur dengan perasaan nyaman, mindful, dan artinya nafas kita pun juga jadi maksimal. Supply oksigen ketika kita tidur membuat kita tidur menjadi nyenyak. Jadi coba dipraktekin ya teman-teman. 30 menit sebelum kalian tidur, silahkan untuk matikan handphone. Kalau perlu taruh di tempat yang jauh dari kasur kita supaya kita nggak gatel, pengen buka handphone lagi. Oke, itu tadi adalah pengaruh secara kesehatan yang disebabkan oleh gadget. Pertama terkait dengan kerusakan organ panca indera kita yaitu mata, bisa menyebabkan minus, belum lagi silinder dan lain sebagainya karena paparan radiasi yang terlalu berlebihan. Yang kedua mengganggu jam tidur karena tadi sudah aku jelasin secara fisiologis dan psikologisnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh bagi kulit. Teman-teman ngerasa nggak sih ketika kita itu, aku sih ngerasa banget. Sekarang kalau aku pikir-pikir kerjaanku semuanya online. Satu hari bisa 8 jam terpapar radiasi laptop dan juga handphone. Belum lagi lighting yang kita pakai selama kita webinar, ya kan? Nah ternyata aku ngerasa belakangan ini punya masalah terkait sama akne nih. Jadi kalau teman-teman lihat di zoom aja nih. Ini adalah komedo-komedo yang muncul. Aku baru berpikir kenapa ya ketika aku tuh lagi banyak kerjaan yang offline, yang justru sebenarnya capek gitu ya, kok kayaknya muka aku mulus-mulus aja. Tapi begitu aku nggak kemana-mana, tiap hari cuma screen time, terus ngerasa kayak komedo dan beberapa kondisi kulit lainnya itu terjadi gitu. Jadi ternyata ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dampak sinar biru yang dimunculkan dari screen time itu bisa membuat kesehatan kulit kita terganggu. Artinya akan terjadi penuaan dini teman-teman. Jadi penuaan dini itu bukan cuma kerutan ya, tapi ternyata adanya jerawat dan flek-flek noda hitam di kulit wajah itu juga bagian dari penuaan dini gitu. Terus aku jadi ngerasa, oh selama ini aku pikir ya kalau penuaan itu dari sinar matahari gitu kan, makanya nggak perlu pakai sunblock, nggak usah lah langsung aja pakai bedak gitu kan, karena aku nggak mau pakai sunblock, khawatir muka aku berjerawat. Ternyata sebaliknya, justru ketika aku nggak pakai krim pelindung apapun langsung tambahin bedak gitu kan, itu kayak ngerasa kok jadi gampang berkomedo gitu. Nah ternyata ini aku juga baru tahu teman-teman,
aku tuh nemuin produk dari Wardah Lightning series. Jadi ini tuh memang sengaja, Wardah keren banget sih menurut aku inovasinya. Dia bikin Lightning series ini yang memang sengaja berguna untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar radiasi atau sinar biru kalau kita kebanyakan screen time. Jadi aku lagi coba nih, ada krim malam dan juga krim paginya, better banget. Terus ini juga micellar paling bisa membantu untuk ngurangin komedo. Yang penting adalah paling penting itu muka kita harus clean sebelum kita tidur. Jadi aku ngerasa banget setelah beberapa pengalaman 2 bulan 3 bulan awal-awal tuh aku sempat breakout, keluar banyak komedo-komedo di sini. Terus jadi sekarang udah kering nih teman-teman, udah agak lumayan mending gitu. Cuma aku ngerasa ini adalah bagian dari dampak buruk banyaknya paparan sinar radiasi akibat kita menggunakan gadget berlebih. Nah, terus nih teman-teman, sekarang aku sih pengen ngebahas dari sudut pandang kesehatan mental. Udah tadi yang pertama terkait sama kerusakan mata, terus juga kita ngerasa itu bisa sangat mempengaruhi pola tidur, jam tidur kita jadi nggak berkualitas karena kita biasanya tuh 5 menit sebelum tidur kita pikir mengantarkan tidur dengan handphone, ternyata itu justru yang membuat tidur kita tidak deep sleep gitu, tidak berkualitas. Kalau sampai mimpi artinya tidur kita tuh beneran itu berkualitas dan itu sangat bagus meregenerasi sel tubuh kita biar besoknya bisa fresh dan kulit kita pun juga wajahnya jadi lebih fresh. Terus kemudian dampak berikutnya adalah untuk kesehatan kulit seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah ini cocok banget nih teman-teman cobain produk ini. Kalau dari segi mental nih kira-kira aku pengen tahu, share dong di kolom chat teman-teman itu tuh ngerasa apa sih dampak negatif dari kesehatan mental yang kalian rasain kalau kebanyakan screen time. Kalau aku sih ngerasa kayaknya aku jadi kurang interaksi sama sekitar, ya nggak sih? Karena sekarang semua kerjaan lewat online, jadi kadang-kadang karena anakku tuh semuanya sekolah online juga, terus aku juga bingung mereka nggak bisa keluar rumah, akhirnya kadang-kadang ada momen tuh aku lagi asik sama laptop, suami juga asik dengan kerjaan dia, anakku juga akhirnya dengan gadgetnya juga, interaksi kita jadi berkurang, sedih banget ya. Terus dampak yang kedua aku ngerasa makin stres gitu, karena gimana ya, kalau kita nggak bisa ngendaliin diri kita, jatuhnya kita ngebandingin diri kita sama apa yang terlihat di media sosial, jadi gampang emosian gitu. Terus yang ketiga, kita tuh jadi gampang lupa. Kerasa nggak teman-teman? Kalau kita kebanyakan screen time, gadget time itu banyak banget, aku tuh kayak tiba-tiba, aduh tadi naruh apa di mana ya, makin pikun gitu. Ternyata benar ini ada pengaruhnya. Jadi kalau aku kemarin barusan nyoba, pengen banget ngerasain pagi hari jam 5:30 tuh aku lari di daerah yang sepi sama suamiku, kita jogging bareng, itu handphone aku taruh gitu. Walaupun setelah jogging aku main handphone, tapi selama jogging kita bener-bener menikmati udara segar, terus kayak aku lari pagi yang beneran gak ada siapa-siapa, itu relaxing banget gitu. Nah, jadi ternyata teman-teman kalau kita beraktivitas keluar rumah juga jangan lupa, lagi-lagi pakai ini nih ya kan, untuk melindungi dari paparan sinar matahari juga. Oke, ternyata itu tadi banyak banget ya. Thank you banget yang udah join di sini. Tapi aku sekarang mau buka pertanyaan. Kolom pertanyaan yang udah masuk ada 15 pertanyaan nih. Dan aku akan pilih hanya 3 pertanyaan dulu ya di termin pertama. Termin pertama gitu ya. Oke, ini dia. Pertanyaannya adalah, Tara, Kak, ada nggak cara biar kita tidak edik dengan gangguan dengan penggunaan gadget? Karena kan tadi kakak udah ngejelasin kalau sinar itu bisa membuat lalalala ya. Banyak banget pertanyaannya tadi kepotong nih. Oke Zia, terima kasih. Cara mengurangi penggunaan gadget mungkin gini teman-teman. Pertama penting banget untuk kita sadari penggunaan gadget itu untuk apa ya. Kalau misalnya kita sekarang ngerasa kayaknya penggunaan gadget ini tuh emang untuk kerja, memang untuk kuliah, memang untuk jualan gitu kan, pasti ada slot waktunya. Buatlah manajemen waktu yang bisa ngebikin kalian itu punya prioritas. Jadi nggak apa-apa kalau memang kita harus membuka gadget. Di sini aku pengen share ke teman-teman, bukan berarti kalian itu tidak boleh tidak sama sekali menggunakan gadget. Tapi gimana caranya supaya kita nggak ketagihan? Karena visual yang muncul akibat sinar atau layar dari gadget kita itu bisa mengirimkan pesan ke amigdala yang membuat kita happy. Dan ternyata itu yang ngebikin satu endorfin yang membuat kita tuh jadi ketagihan. Kalau ini tidak bisa di-manage dengan baik, akhirnya kita ngerasa jadi kayak ada yang kurang kalau kita nggak buka sesuatu di genggaman tangan kita.
Jadi buatlah manajemen waktu, skala prioritas, dan gimana caranya teman-teman alihkan dengan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini tuh membuat kita jadi lupa, misalnya olahraga, misalnya dengan teman-teman main interaksi sama anak atau interaksi sama orang yang ada di rumah kita, keluarga kita, ngobrol tanpa menggunakan handphone. Dan mungkin cara yang paling ampuh adalah di handphone kita tuh ada aplikasi untuk melihat penggunaan jam sehari kita tuh berapa jam. Coba dibuat bertahap. Misalnya satu hari ini teman-teman kurangin 1 jam sehari. Jadi kalau biasanya 8 jam screen time, hari ini 7 jam. Dilihat nih selama seminggu berhasil nggak, first thing first, bertahap. Kalau memang ternyata bagus, besok dinaikin lagi. Yang penting teman-teman jangan sampai ngerasa edik ini mengganggu kita. Itu semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaannya Zia ya. Oke, aku juga mau menyambung nyapa dulu teman-teman yang lain yang ada di sini. Thank you banget. Kalau tadi pada nanya apa sih yang kita bahas, sekarang kita itu yang kita bahas adalah dampak penggunaan gadget ya bagi fisik dan mental. Nah ini mungkin tadi kayak dampak buruk kok kayaknya tuh gimana ya, kesannya kita jadi negatif banget, padahal sebenarnya dampak penggunaan gadget berlebihan ya. Aku tambahin di sini. Oke. Di mental. Yes. Hai semuanya yang udah gabung di sini, thank you banget. Nah, aku mau ingetin lagi bagi kalian yang sekarang baru bergabung di sini, boleh kalian kasih kolom pertanyaan untuk tanya apapun ya. Oke, ini aku coba ini lagi ya, pin lagi judulnya. Oke, jadi dampak penggunaan gadget berlebihan bagi fisik dan mental. Nah, sekarang ada pertanyaan yang tadi belum aku jawab. Menarik nih. Kak, kalau kita udah kecanduan gadget, apakah treatment yang tepat untuk menghadapinya? Terus berapa lama treatmentnya? Jadi kalau di psikologi sendiri sebenarnya ada banyak pendekatan ya teman-teman. Pertama adalah pendekatan psikoanalisis, humanistik, sama behavioral. Nah loh, berat ya. Tapi aku pengen kasih yang gampang aja. Sebenarnya pertama, kalau kita menggunakan pendekatan psikoanalisis nih, kita menggunakan pendekatan kenapa sih dia kecanduan? Itu harus dicari tahu dulu. Kalau memang kecanduan gadget ini adalah faktor dari psikologis, misalnya aku kecanduan gadget karena tidak mendapatkan pengakuan dalam dunia nyata. Karena banyak orang-orang yang kecanduan gadget secara berlebih sampai mengalami gangguan kesehatan mental, itu disebabkan oleh social pressure atau tekanan sosial, karena di kehidupan nyata dia tidak dapat pengakuan. Coba teman-teman lihat deh, para netizen yang berani komentar negatif di sosmed. Pasti kalau ditanya langsung, mereka nggak berani tuh ngasih komentar negatif. Nah ternyata mereka-mereka yang mengalami edik berlebih terhadap gadget ini dimunculkan dari kehidupan nyata yang nggak relevan sama harapan mereka. Jadi harus digali lagi nih, apa sih sebenarnya motifnya kenapa mereka bisa edik. Itu kalau pendekatan pertama. Terus kalau udah tahu kenapa mereka edik, yang perlu kita ketahui adalah bisa nggak kita rubah dengan cara terapi behavioral atau pendekatan perilaku. Tadi yang aku bilang di awal, coba deh teman-teman bikin satu hari kalian tuh bikin target dan kalian sepakati sendiri dan kalian harus tahu knowing your limits. Kalau satu hari ngurangin 1 jam kira-kira berat nggak? Oke, kalau berat setengah jam. Kalau setengah jam berat 20 menit gimana gitu. Dan set reminder di handphone kita untuk ngasih tahu kalau memang kita waktunya udah habis buat menggunakan gadget. Terus ada juga pendekatan yang kita bisa ubah perilaku kita dengan detox beberapa aplikasi yang sebenarnya mengganggu kita. Misalnya Instagram nih, kita nggak bisa untuk nggak lihat Instagram. Boleh dihapus dulu Instagramnya selama beberapa waktu sampai kita tahu limits kita kemana. Jadi yang paling tahu adalah diri kita. Kalau emang teman-teman nggak bisa menterapi diri sendiri, kalian bisa minta bantuan support system atau teman atau pasangan atau keluarga untuk membantu kita supaya kita nggak fokus kepada gadget terus dalam hidup kita. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya nih. Ini terakhir di kolom box ya, habis itu aku akan jawab pertanyaan di kolom chat. Ini dia nih. Ini banyak banget loh yang nanya, thank you banget ya. Yang terkait dengan kulit dan lain sebagainya, mungkin aku tidak bisa terlalu menjawab, tapi dari secara secara psikologis. Oke, bentar. Nah ini dia nih. Nah ini dia.
Boleh tahu dong tips tidur nyenyak selain gak main handphone sebelum tidur. Oke teman-teman, coba rasain efeknya ya. Sekarang sebelum tidur, kalian 30 menit sebelumnya untuk tidak menggunakan handphone dulu gitu. Taruh di tempat yang jauh dan kalau perlu matiin dulu. Coba rasain tidur kamu besok pagi gimana kira-kira. Terus kalau nggak main handphone kita ngapain? Coba nih teman-teman, kalian bisa gunakan tips yang aku lakukan. Kalau aku sih baca buku. Walaupun baca buku itu sebenarnya kadang-kadang juga nggak baik kalau kita di tempat yang gelap ya. Jadi cari tempat yang terang, baca buku. Karena baca buku itu nggak tahu kenapa lama-kelamaan kalau emang udah jam tidur tuh jadi gampang ngantuk gitu untuk sebagian orang. Atau bisa juga dengan berzikir bagi mereka yang muslim atau dengan melatih nafas gitu. Dan olahraga itu membuat metabolisme tubuh kita jadi bagus. Jadi orang yang rajin olahraga biasanya kualitas tidurnya lebih meningkat. Itu coba dipraktekin tips-tips dari aku tadi. Oke teman-teman, sekarang aku akan coba lihat kolom chat yang udah banyak banget. Ini makin sore makin rame ya, 455 orang bergabung. Halo semuanya, ini dia nih. Hai, ada Zia, Rizky, tadi Zia Nur ya. Jika penggunaan gadget berkaitan dengan pekerjaan, gimana cara mengatur waktu manajemennya? Oke teman-teman, masih ingat nggak? Atau googling deh. Ada decision matrix 4D. Jadi dalam kehidupan kita, aktivitas kita tuh ada 4 komponen. Yang pertama, hal yang memang harus kita kerjakan karena urgent dan important. Harus dikerjakan saat itu dan penting banget. Jadi nggak ada excuse. Oke, itu yang warningnya merah ya, jadi harus dikerjain. Kemudian ada kotak kedua yang bisa sebenarnya kita atur. Jadi misalnya sebenarnya kerjaan itu masih minggu depan, tapi udah kita cicil dari sekarang. Itu di kotak zona yang paling indah, yaitu kotak biru ya. Kita nyaman ngerjainnya. Terus ada kotak yang sebenarnya bisa kita delegasikan. Dia harus dikerjakan saat itu, tapi bisa kita minta tolong orang lain. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang sebenarnya bisa kita hilangkan. Dan nggak apa-apa kalau kita nggak ngerjain. Nah kenapa kita stres teman-teman? Karena sebenarnya semua pekerjaan itu kita masukin di dalam kotak yang warna tadi. Yang harus segera. Jadi gimana kita set prioritas waktu itu yang penting banget untuk kita lakukan supaya kita nggak masuk ke semuanya ke kotak yang warna merah tadi. Jadi penting untuk memanage waktu kita. Semoga bisa menjawab ya yang tadi kerjaannya harus laptopan. Coba kalian bikin jadwal kapan jam harus kerja, kapan harus istirahat, dan jangan lupa untuk punya waktu me time atau fun time yang bisa membuat kita itu kerjanya itu multi roles tapi bukan multitasking ya. Jadi fokus ngerjain itu secara mindful. Oke teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan juga terkait sama penggunaan Wardah. Dan aku pengen kasih tahu ke kalian lagi, salah satu yang bisa melindunginya adalah dengan lightening series yang dibuat sama Wardah untuk kita yang terlalu banyak terpapar sinar radiasi laptop dan juga gadget. Nah di akhir ini aku pengen kasih tahu ke kalian nih bahwa aku bakalan ada quiz. Jadi aku akan pilih 3-5 orang ya yang nanti akan dipilih oleh timnya Wardah setelah live Instagram ini. Tapi kalian harus ikut jawab pertanyaanku nih. Pertama adalah kuis untuk 3 orang yang akan dapetin voucher Alfamart untuk belanja produk Wardah. Apa nama movement Wardah untuk mengurangi ketergantungan gadget? Wardah di sini punya gerakan nih teman-teman, punya movement untuk ngajakin kita tidak memiliki atau kecenderungan ketergantungan gadget. Nah itu pertanyaannya ya, nanti belum kita bahas nih. Terus kalian bisa jawab. Nanti akan aku kasih tahu, tapi sebelum kita masuk ke kuis, aku bakalan buka lagi kolom box question di sini. Nah, ini dia. Hai Tira, kalau gadget di sebelah masa tidur, kalau bangun esok pagi rasanya badannya lemes. Kenapa ya? Nah, itu tadi nih aku kasih tahu ke kalian. Jadi Wardah itu ada satu program untuk mengurangi penggunaan gadget, yaitu dengan cara nih teman-teman, yuk kita sama-sama menggunakan gadget kita dikurangin 1 jam 1 hari. Ini salah satu movement yang dibuat sama Wardah supaya kita bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Jadi sekarang ini aku pengen ngajakin kalian nih, Wardah pengen ngajakin dengan gerakan Wardah out of the blue. Jadi gerakan ini itu ngajakin kita untuk menterapi diri kita, mengurangi waktu kita menggunakan gadget. Tadi kan ada pendekatan behavior yang aku jelasin di awal. Jadi bertahap,
Nah, sekarang Wardah pengen ngajakin kalian bertahap, yaitu 1 jam 1 hari selama 7 hari ya. Jadi bayangin kalian mengurangi 7 jam dalam seminggu untuk menggunakan gadget. Coba sekarang teman-teman hitung waktu penggunaan gadget kalian itu dalam waktu sehari berapa menit, berapa jam. Coba lihat di handphonenya deh. Nanti akan kelihatan ya di aplikasi tertentu. Kita akan melihat, oh ternyata aku 8 jam. Nah kalau gitu sekarang Wardah pengen ngajakin dalam movement Wardah Out of the Blue, yaitu gimana teman-teman bisa keluar dari banyaknya atau berlebihannya paparan radiasi sinar biru akibat penggunaan gadget terlalu berlebih. Nah ini tadi salah satunya nih Tira, mungkin kalau kamu pakai gadget sebelum tidur itu bisa memunculkan reaksi emosional yang membuat badan kita lemes besoknya. Kenapa? Ya tadi aku udah jelasin di awal, mungkin kamu tadi sempat ketinggalan ya teman-teman. Jadi di bagian kepala kita itu ada bagian sistem limbik otak yang disebut dengan amigdala. Nah amigdala ini ya itu akan merangsang setiap kejadian yang muncul dalam hidup kita. Reaksi emosi bisa negatif, bisa positif. Dan bayangkan sebelum kita tertidur, kita sedang mengembangkan satu gelombang otak ya, gelombang otak yang membuat kita deep tidur itu tuh gelombang otak yang dihasilkan kalau kita tuh relax. Jadi gelombang otak yang membuat kita nyaman itu bisa muncul kalau kita tidak menangkap informasi yang negatif. Nah coba kamu ingat-ingat lagi, sebelum tidur kamu lagi dengerin berita apa? Kalau beritanya menakutkan, korban COVID, tentang mantan yang punya pacar baru lagi, atau temen yang nyebelin, itu ternyata membuat emosional negatif atau emosi kita jadi negatif karena tidur kita jadi nggak deep sleep, jadi nggak ada di gelombang theta, jadi gelombang otak kita tuh jadi nggak nyaman gitu untuk membuat kita ngerasa nyaman tidurnya. Itu penjelasannya ya. Aku sih berusaha untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Oke, baik. Jadi program Wardah ini menarik banget teman-teman. Aku pengen ngajakin kalian dengan satu movement Wardah yang keren banget, yaitu Wardah Out of the Blue. Satu gerakan untuk ngajak kita mengurangi kapasitas waktu kita menggunakan gadget. Jadi coba ya, 1 hari 1 jam dikurangin. Dan selama 7 hari kalian lihat efeknya terkait dengan kulit wajah, terkait dengan psikis kita, terkait dengan kualitas tidur dan lain sebagainya. Oke, nah ini tadi kalau remaja pakai skincare Wardah yang apa ya? Ini sebenarnya bisa juga dimulai digunakan untuk kamu yang masih remaja teman-teman, karena kandungannya ringan dan tidak mengandung alkohol. Jadi kalian jangan khawatir, walaupun masih umur belasan tahun, kita harus bisa melakukan perawatan wajah karena itu menjadi investasi kita di masa depan. Nah, ternyata kuis ini juga akan menjawab pertanyaan, akan dijawab oleh teman-teman. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 2 dampak negatif dari ketergantungan gadget. Ayo coba teman-teman, kalian bisa jawab di kolom pertanyaan di sini ya. Oke, aku akan mulai aja deh biar adil. Sekarang kita mulai ya kuisnya ya. Udah siap ya? Oke, kita akan mulai kuisnya. Ada 3 pertanyaan teman-teman. Pertanyaan pertama dulu, sebentar ya. Pertanyaan pertama, kalian kalau lewat kolom chat kan cepet banget nih. Boleh nggak teman-teman? Oke, dilihatin lagi. Aduh, ini banyak banget yang udah jawab ya. Aku udah spoiler lagi pertanyaannya apa. Pertanyaan pertama kita mulai dari sekarang. Teman-teman, apa nama movement Wardah untuk mengurangi ketergantungan gadget? Kita hitung 3, 2, 1. Jawab sekarang. Pertanyaannya baru mulai yang pertama ya, yang tadi masih bridging ya. Oke, apa nama movement Wardah yang mengajak kita untuk mengurangi intensitas kita atau ketergantungan kita terhadap gadget? Apa nama movementnya? Silahkan kalian akan, yes, terima kasih Reva, Miyagi, Wardah Out of the Blue. Oke, ada lagi di bawah, ada lightning jawabannya. Oke, nah itu pertanyaan pertama, Wardah Out of the Blue. Wardah Out of the Blue banyak banget nih, langsung jawab ya. Oke, kita masih pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Tadi aku spoiler dulu nih pertanyaannya, tapi baru kita mulai buka sekarang. Wardah Out of the Blue. Udah banyak banget yang jawab dan tim Wardah akan mencatat siapa yang menjawabnya, bukan aku yang memilih teman-teman. Nanti setelah Instagram Live kami akan mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan voucher dari Alfamart. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama ditutup ya, teng, waktunya habis. Pertanyaan kedua, aku berasa kayak pembawa acara kuis-kuis di TV-TV gitu ya. Seru juga. Oke, pertanyaan kedua.
Sebutkan minimal 2 dampak negatif dari penggunaan gadget yang terlalu berlebih. Kita mulai. 3, 2, 1. I'm counting in 3. 1, 2, 3. Oke, Wardah out of the blue sudah habis ya. Oke, movementnya udah habis. Sekarang pertanyaan kedua. Oke, menjadi kusam menimbulkan flek. Oke, tadi aku sempat menyebutkan ada dampak yang sangat signifikan kalau kita terlalu banyak menggunakan gadget. Dampak negatifnya apa sih? Ayo coba, mengganggu jam tidur. Oke, kulit jadi berjerawat. Oke, silakan jawab. Ya, mata sakit, kurang tidur karena tidak nyenyak. Oke, wah, ternyata murid aku pintar-pintar ya sore hari ini. Ibu guru jadi senang. Emosional, insomnia, jadi kusam. Antisosial, merusak mata. Oke, Wardah out of the blue-nya udah habis, Mbak. Oke, pertanyaan ketiga yang belum sempat aku bocorin apapun nih pertanyaan berikutnya. Siap-siap ya teman-teman. Deg-degan kan? Aku juga deg-degan nih. Sebutkan minimal 2 tips untuk mengurangi ketergantungan gadget dari aku tadi. Ayo, coba. Apa tipsnya untuk ngajakin kalian supaya tidak tergantung dengan gadget? Tipsnya 3, 2, 1. Wajah berjerawat, emosional, cut dulu. Udah selesai ya pertanyaannya ya. Pertanyaan ketiga, tipsnya gimana caranya supaya kita bisa membantu teman-teman untuk tidak tergantung pada gadget. Ayo, tips aku apa tuh? Coba. Oke, thank you Reva. Jauhkan HP sebelum tidur dan baca buku. Oke, perbanyak aktivitas. Waduh, berzikir, Masya Allah. Ini ternyata yang paling ini ya, nyantol nih, baca buku dan berzikir. Mengurangi jam penggunaan dan melakukan aktivitas rumah lainnya. Thank you Amalia. Olahraga, melakukan pekerjaan rumah. Perbanyak aktivitas positif, kurangin main gadget, olahraga lagi. Oke, kurangin 1 jam dalam sehari. Wow, udah banyak banget. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Keren banget teman-teman semuanya. Ini luar biasa loh menurut aku. Live-nya seru banget, kalian stay terus dari tadi 400 orang, nggak jauh ya dari situ. Kalian jawab pertanyaan aku dengan sangat cepat, sangat dengan tepat. Ini pasti tim Wardah bingung ya milih siapa pemenangnya. Terus yang bikin aku happy lagi, semua pertanyaannya juga keren-keren. Dan bahkan sampai sekarang masih ada yang masukin kolom pertanyaan. Ada 20 pertanyaan baru masuk nih. Wow, ke teman-teman, mungkin ini terakhir aja ya. Untuk sekaligus aku juga closing Instagram Live kali ini barengan sama Wardah. Jangan khawatir, besok bakalan ada Instagram Live lainnya bersama spokesperson, ambassador, dan juga para teman-teman influencer yang lain nih. Oke, yang aku pengen coba pilih pertanyaan terakhir sekaligus menutup. Ini nih teman-teman. Ini nih. Baik. Kita akan ya. Ini dia. Tara, semenjak pandemi ini jujur ya Kak, aku sering main handphone, dikit-dikit handphone terus sering pusing gitu sekarang. Nah, sebagai penutup teman-teman, itulah kenapa hari ini aku sama Wardah mengajak kalian untuk melakukan campaign kita, yaitu sebuah movement atau gerakan mengurangi penggunaan gadget 1 jam sehari selama 7 hari. Coba setelah itu kalian bisa kasih tahu ke aku gimana challenge selama 7 hari ini, efeknya apa nih, baik secara fisik maupun secara mental. Yang pasti jangan lupa teman-teman rawat kulit wajah kita, karena ternyata penggunaan gadget yang terlalu berlebih ini bisa membuat kulit wajah kita jadi mengalami penuaan atau masalah-masalah kulit lainnya. Belum lagi masalah mental yang tadi dikit-dikit jadi pusing. Karena apa? Karena paparan sinar radiasi itu membuat otak kita jadi lelah, dan manusia mengalami kelelahan psikologis kalau dia menerima informasi secara berulang-ulang. Contoh nih ya teman-teman, kalau misalnya aku kasih tahu nih, selamat ya, adik kamu keterima nih di kampus ini. Itu seorang ibu bicara sama anak pertamanya. Tapi tiap hari dikasih tahu, capek nggak? Capek banget kan? Itu padahal informasi yang menyenangkan. Apalagi kalau informasi yang kita dapat dari gadget ini negatif. Dan terus aja tiap hari. Itu yang membuat kita secara psikologis pusing. Dan ternyata apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan sangat berperan terhadap metabolisme tubuh kita. Manusia itu makhluk oksigen teman-teman, semuanya saling terkoneksi, sinkronis. Dan kenapa kita pusing? Karena asupan oksigen yang dalam tubuh kita kurang, dan itu yang ngebikin emosional kita juga terganggu, karena amigdala tadi tidak menangkap respon untuk memunculkan hormon yang membuat kita happy. Hormon happy itu bisa dimunculkan kalau kita punya aktivitas bergerak.
dan aktivitas yang bergerak itu bisa mensuplai oksigen. Sehingga oksitosin, dopamin, endorfin yang bikin kita jadi meregenerasi sel-sel tubuh, ini yang membuat kita merasa sehat dan beneran sehat dan happy terus sepanjang hari. So, itu tadi tips dari aku teman-teman dan penjelasan yang mungkin bisa ngebantu teman-teman semuanya untuk belajar memahami kenapa sih di tengah situasi ini kita diminta untuk memanage emosi, waktu, dan pikiran kita. Karena nggak bisa dihindari teman-teman, gadget itu adalah bagian dari teknologi yang akan selalu dekat dalam hidup kita. Yang salah bukan gadgetnya, yang salah bukan teknologinya, tapi penggunanya. Pengguna teknologi dan gadget yang tepat, yang cermat adalah mereka yang bisa menggunakannya dengan bijak. Terima kasih udah ikutin Instagram Live aku barengan sama Wardah, dan juga semoga bisa bermanfaat. Dan habis ini bakalan ada pengumuman nih, siapa yang berhak dapat voucher dari Alfamart yang dipersembahkan oleh Wardah. Jangan lupa teman-teman, silahkan kalian cari produk ini ya, kesukaan aku yang baru semenjak webinar setiap hari. Karena kalau kalian follow Instagramku, Analisa Widyaningrum, kalian pasti akan ikutin Instagram Live aku yang hampir setiap hari nih. Jadi emang gak bisa dipungkiri, penggunaan gadget ini ngebikin aku tuh jadi ngerasa, wah ini kalau kayak gini terus muka aku bisa jadi lebih tua daripada umurnya nih kan. Dan untung nih Wardah jadi ada produk terbaru yang bisa ngebantu kita meregenerasi sel-sel kulit wajah kita. Thank you ya. Aku pengen tahu dong, kasih tahu statement positif kalian setelah ikutan Instagram Live barengan sama aku dan juga Wardah. Apa yang kalian dapetin nih? Masya Allah, ini komennya bagus-bagus nih. Terima kasih infonya, terima kasih ilmunya. Sangat bermanfaat, makasih sarannya. Dan aku juga pengen kasih tahu kalian kalau produk-produk ini bisa kalian beli di Indomart, di Alfamart, dan beberapa e-commerce kesayangan kalian. Cari aja banyak tuh promo-promo free ongkir ya. Oke, Instagram aku ini nih di bawah ada nih, analisa.widyaningrum ya. Thank you buat kalian yang ngerasa stres, it's okay to not be okay. Itu drakor kita hari ini ya. Nggak apa-apa kalau kita stres, nggak apa-apa kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Yang penting gimana kalian sekarang bisa mengatasi stres itu dengan baik. Karena siapa tahu dengan stres itu kalian menjadi lebih bijak, menjadi lebih kuat, dan bisa melalui pengalaman atau journey untuk mendapatkan hal-hal sulit dalam hidup. Nggak akan pernah ngerasa bahagia kalau kita belum pernah sedih, nggak akan pernah ngerasa bersyukur kalau kita belum pernah diuji, dan nggak akan pernah ngerasa kuat kalau kita belum pernah ngerasa stres ataupun lemah. Terima kasih dan nonton Instagram Live aku barengan sama Wardah ya. Udah deh, udah pamit dari tadi, nggak pamit-pamit. Assalamualaikum, bye-bye.